Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ruqoyah dengan NIM 2021000002 dari kelas SD 21C. Di sini saya akan berargumen mengenai tugas sesi 4 mata kuliah agama dan etika. Berdasarkan pernyataan seorang pengusaha muslim, Bapak Hasan mendapat tawaran besar dari perusahaan asing untuk menjadi pemasok utama. Namun, setelah diteliti, ia menemukan bahwa perusahaan tersebut memproduksi produk yang tidak halal dan berpotensi merusak lingkungan. Jika Bapak Hasan menolak, dia akan kehilangan kesempatan besar untuk mengembangkan usahanya. Jika menerima, dia harus mengabaikan prinsip-prinsip halal dan berkelanjutan lingkungan. Berdasarkan etika bisnis dalam Islam, bagaimana seharusnya Bapak Hasan menyikapi tawaran tersebut? Baik, berdasarkan pernyataan dilema yang dihadapi Bapak Hasan merupakan persimpangan antara peluang bisnis yang menggiurkan dengan prinsip-prinsip agama dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif etika bisnis Islam, terdapat beberapa prinsip fundamental yang dapat menjadi panduan dalam pengambil keputusan. Prinsip-prinsip bisnis Islam diantaranya, pertama, kehalalan. Islam sangat menekankan pentingnya kehalalan dalam segala aspek kehidupan, termasuk bisnis. Produk yang tidak halal tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga dapat merugikan konsumen muslim. Kedua, keadilan. Dalam berbisnis, Islam mengajarkan pentingnya berlaku adil terhadap semua pihak, termasuk konsumen, karyawan, dan lingkungan. Ketiga, amanah. Seorang pengusaha muslim harus memegang amanah yang diberikan kepadanya. Ini berarti menjalankan bisnis dengan jujur, transparan, dan tanggung jawab. Terakhir, pelestarian lingkungan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan tidak merusak lingkungan. Dengan demikian, jelas bahwa menerima tawaran tersebut akan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang dianut Bapak Hasan. Meskipun peluang bisnis ini sangat besar, namun keuntungan materi semata tidak dapat mengalahkan nilai-nilai agama dan moral. Adapun alasan menolak tawaran tersebut diantaranya, pertama, menjaga kebersihan hati dan jiwa. Menerima tawaran tersebut akan bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diyakini Bapak Hasan. Hal ini dapat merusak kejernihan hati dan jiwa serta mengurangi keberkahan dari usahanya. Kedua, menjaga reputasi. Jika suatu saat diketahui bahwa Bapak Hasan terlibat dalam bisnis yang tidak halal, reputasinya akan rusak, baik di mata masyarakat maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memberikan contoh yang baik. Sebagai seorang muslim, Bapak Hasan memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Dengan menolak tawaran tersebut, ia menunjukkan komitmennya pada nilai-nilai agama dan moral. Terakhir, membuka peluang yang lebih baik. Meskipun kehilangan kesempatan besar saat ini, menolak tawaran tersebut dapat membuka peluang bisnis yang lebih baik di masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Adapun implikasi bagi keberlanjutan usaha dan tanggung jawab sosial. Meskipun menolak tawaran ini mungkin akan berdampak negatif pada pertumbuhan bisnis dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang, keputusan ini akan membawa berkah tersendiri. Pertama, dengan berpegang pada prinsip-prinsip halal dan berkelanjutan, usaha Bapak Hasan akan dibangun di atas fondasi yang kuat dan berkelanjutan. Pelanggan akan lebih loyal dan bisnis akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Bapak Hasan telah menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan masyarakat dengan menolak tawaran yang berpotensi merusak keduanya. Hal ini akan meningkatkan citra positif perusahaan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi dilema moral seperti ini, seorang muslim harus selalu mengutamakan nilai-nilai agama di atas kepentingan duniawi. Meskipun keputusan ini sulit, namun ini merupakan pilihan yang paling tepat.
jika dilihat dari perspektif etika bisnis Islam. Dengan menolak tawaran ini, Bapak Hasan telah menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai agama dan tanggung jawab sosial. Sekian argumen dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.